Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bagana, saat ini saya berada di depan Posko Kesehatan Bagana GR. Di tengah berlangsungnya rapat kerja nasional Gerakan Rakyat, kepedulian terhadap kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Melalui Posko Kesehatan Bagana GR, layanan medis disiapsiagakan sebagai bentuk nyata komitmen kemanusiaan, hadir, melayani, dan memastikan setiap aktivitas berjalan aman dan sehat. Saat ini saya ingin berbincang sedikit dengan Pak Ali. Pak Ali ini ketua dari Posko Bagana GR ini ya Pak ya. Sekaligus Pak Ali ini adalah ketua dari Bagana GR wilayah Jawa Tengah dan DIY. Beliau juga sebagai penata anestesi. Oke, kita berbincang sebentar ya Pak ya. Oke. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf nih Pak Ali, bisa dijelaskan apa peran dari Posko Kesehatan Bagana GR ini dalam kegiatan Rakernas Gerakan Rakyat kali ini? Jadi peran dari tim medis Bagana ya, yang kita tempatkan di rapat kerja nasional Gerakan Rakyat yang pertama ini adalah langkah antisipasi kita terhadap peserta Rakernas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kebanyakan peserta itu kita tidak tahu peserta itu membawa penyakit apa saja yang datang ke sini. Nah, Bagana selaku sayap dari Gerakan Rakyat harus siap mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Benar. Apalagi peserta Rakernas ini bukan hanya dari daerah Jakarta nih ya Pak ya? Iya, betul. Dari luar kota banyak. Betul. Oke. Untuk layanan kesehatan apa aja nih Pak yang disiapkan? Nah, layanan kita sebagai antisipasinya adalah kita sediakan pemeriksaan tekanan darah, kemudian heart rate atau nadi, kemudian SpO2 atau oksigen yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian cek gula, kemudian terapi inframerah dan apabila ada asma, nah, kita kasih nebulizer, kemudian oksigenasi, kemudian layanan ambulan yang siap 24 jam. Oke, sip. Untuk pelayanan seperti ini, Bapak menyiapkan berapa personil, Pak? Tim dari Bagana ini kita siapkan 5 personil, terdiri dari satu dokter, seorang dokter, ya dokter Noval. Kemudian yang kedua saya sendiri selaku penata anestesi. Kemudian tim evakuasi 2 orang, kemudian 1 driver. Oke. Nah terus saya lihat tadi ada pasien yang mendadak kena stroke ya Pak. Nah kalau terjadi seperti itu, penanganan pertama nih Pak untuk edukasi sahabat Bagana juga, apabila di dalam ini kan Rakernas ini kan banyak ya Pak, banyak orang. Nah untuk kita nih ada nggak sebagai orang yang awam, apabila di samping kita atau di sekitar kita ada orang tiba-tiba mendadak stroke ya Pak ya, penanganan pertama itu seperti apa Pak? Jadi sejak Rakernas 2 hari ini kemarin sampai hari ini itu yang datang di layanan kita itu rata-rata mengalami keluhan ya, di antaranya yaitu kepala pusing dan datang saya punya tekanan darah tinggi. Oh, gitu. Nah, begitu kita cek, ya, kita periksa, betul tekanan darahnya tinggi. Rata-rata kemarin darahnya tinggi. Nah, hari ini kita temukan betul langkah kesiapsiagaan kita. Ternyata ada pasien yang tiba-tiba terjadi serangan stroke. Ya, 3 jam di posko ini, di tensi, ya. Nah, ternyata selang 3 jam tiba-tiba separuh dari tubuhnya mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berbicara. Oh gitu, oke. Nah, langkahnya kalau ada hal seperti itu segera menghubungi tim medis di sini, ya, untuk peserta Rakernas. Apabila tiba-tiba ada kejadian yang seperti itu, nah
segera hubungi posko yang ada di tempat kita ini. Oke. Kalau tidak ada posko atau tim medis, ya harus segera ke rumah sakit. Oke. Nah, untung saja hari ini kita menyediakan ya kan apa yang kemarin saya persiapkan, ternyata hari ini kejadian ada pasien yang tiba-tiba terkena stroke. Nah, kita sudah siap dengan ambulan yang ada. Alhamdulillah ya Pak. Nah, saat ini pasien itu sedang diarahkan kemana nih Pak? Kan di sini sudah selesai nih penanganan awal. Keselanjutannya seperti apa Pak? Habis diperiksa oleh dokter Noval tadi, terindikasi stroke. Kemudian tadinya pasien memaksakan diri untuk pulang ke Jambi, ya kan? Disarankan untuk dibawa ke rumah sakit dulu, ya. Tidak memungkinkan dan sangat tidak memungkinkan kondisi kelumpuhan separuh tubuh untuk naik pesawat sampai di Jambi. Jadi nggak boleh dipaksakan. Jadi kita harus rawat dulu, periksa dulu untuk penanganan gawat daruratannya. Iya. Sekarang pasien sedang dibawa ke rumah sakit mana nih Pak? Tadi kita bawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Oke, karena itu rumah sakit Di terdekat. area ya, yang Pak? terdekat. Betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan dari Bagana GR kepada peserta Rakernas agar tetap menjaga kesehatan selama kegiatan berlangsung? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada semua peserta Rakernas, ya, dengan berbagai macam penyakit yang dibawa ke dalam forum ini, ya, tetap jaga stamina yang bagus, hindari makanan-makanan yang berpotensi, ya, untuk menimbul makanan atau aktivitas yang berlebih, stres yang berlebih sehingga berpotensi untuk terjadi serangan mendadak yang seperti itu tadi. Kemudian bawa obat, ya, yang telah biasa kontrol dari rumah, hendaknya dibawa saat ikut rapat kerja nasional ini. Apabila ada keluhan, silakan untuk periksa di posko tim medis Bagana. Sip. Terima kasih Pak Ali atas bincang-bincangnya saat ini. Insya Allah informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat buat sahabat Bagana di luar sana. Terima kasih. Sama-sama. Posko Kesehatan Bagana GR bukan sekedar sebuah fasilitas pendukung, tapi wujud nyata solidaritas dan kesiapsiagaan. Dari Rakernas Gerakan Rakyat, semangat melayani ini akan terus ditegaskan bahwa gerakan besar selalu mulai dari kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan sesama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.